Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, berikut ini adalah video project dari kelompok 7 yang berjudul Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Anak Berbakat di SMP Negeri 35 Medan. Beranggotakan John Erikson Damanik, Martauli Osialoho, dan Rahma Amelia Malik. Apa itu anak berbakat? Banyak istilah yang dapat dipakai untuk menyebut anak berbakat. Di antaranya anak unggul, anak berkemampuan istimewa, anak superior, anak jenius, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Secara konseptual, pengertian anak berbakat juga berkembang dari tahun ke tahun. Pertama, anak berbakat adalah anak yang ditunjukkan dengan kemampuan tingkat kecerdasan atau kemampuan umum atau G faktor di atas rata-rata. Konsep ini diperkuat dengan teori faktor, bahwa kemampuan individu dapat dikategori menjadi dua, yaitu kemampuan khusus atau S faktor dan kemampuan umum G faktor. Jenis-jenis anak berbakat. Yang pertama, terdapat jenius atau IQ lebih dari 180. Anak dalam kelompok ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Bakat dan keistimewaannya telah tampak sejak kecil. Misalnya, sejak umur 2 tahun sudah dapat membaca dan umur 4 tahun bisa berbahasa asing. Yang kedua, terdapat gifted IQ 140 sampai 179. Anak dalam kelompok ini bakatnya juga sudah tampak sejak kecil dan prestasi yang dimilikinya biasanya melebihi teman sebayanya. Yang ketiga, terdapat sangat superior. Anak sangat superior berbeda pada tingkat tertinggi dalam kelompok superior. Umumnya tidak ada perbedaan mencolok dengan kelompok superior. Yang keempat, superior atau IQ 120 sampai 129. Anak dalam kelompok ini memiliki prestasi belajar yang cukup tinggi. Secara umum, anak dalam kelompok ini juga memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Yang terakhir, kreatif. Anak kreatif menurut KBBI yaitu memiliki seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya bakat. Yang pertama itu terdapat hereditas. Hereditas ini adalah karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tua biologis, meliputi kecerdasan, kreativitas produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak. Walaupun seorang anak mempunyai bakat yang tinggi terhadap suatu bidang, tapi tanpa adanya dukungan dan prihatin dari lingkungannya, baik itu keluarga maupun masyarakat tempat ia bersosialisasi, maka ia tidak akan dapat mengembangkan bakatnya dengan maksimal. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di SMP Negeri 35 Medan yang berlokasi di Jalan William Iskandar, Kecamatan Percut Setuan. Waktu pelaksanaannya dilakukan pada hari Senin 18 April 2022. Yang mana subjek pada penelitian ini adalah Ibu Dra. Rosida yang merupakan seorang guru pembimbing atau guru BK di SMP Negeri 35 Medan. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan mengambil informasi dari narasumber atau bisa disebut dengan wawancara. Dengan menggunakan metode ini, kami dapat memperoleh informasi yang terbaru dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian kami. Wawancara ini dilakukan dengan Ibu Dra. Rosida, SPD, merupakan seorang guru pembimbing atau guru BK di SMP Negeri 35 Medan. Untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik anak berbakat di SMP Negeri 35 Medan. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, melakukan diskusi untuk menentukan subjek penelitian. Yang kedua, membuat pertanyaan untuk diajukan kepada subjek penelitian. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan narasumber atau subjek penelitian. Yang keempat, mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Yang kelima, membuat laporan penelitian. Pembahasan hasil yang ditemukan setelah melakukan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 18 April 2022
didapatkan data bahwa peserta didik anak berbakat yang duduk di bangku SMP memiliki semangat dalam belajar dan mempunyai cita-cita yang tinggi yang ingin diraih mereka di masa depan. Ada juga rasa tidak percaya diri yang membuat peserta didik akan kemampuannya karena kurang bergaul pada teman-temannya yang berbakat juga. Anak berbakat dalam SMP Negeri 35 Medan ini juga menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan yang lebih dari anak-anak biasanya. Dalam kesehariannya, anak berbakat selalu rajin belajar dan membaca buku sehingga membuat wawasan mereka bertambah lagi dalam menentukan karir mereka di masa depan. Permasalahan atau pemecahan masalah hasil yang ditemukan setelah melakukan wawancara di SMP 35 Medan, terdapat anak yang berbakat yang selalu menyendiri di jam istirahat dan siswa tersebut membaca buku dimanapun dia berada, selalu menggenggam buku. Guru juga terkadang mempunyai hambatan dalam memberikan pelajaran terhadap anak yang berbakat, dikarenakan anak yang berbakat selalu menginginkan tantangan dalam sebuah pembelajaran dan rasa ingin tahunya tinggi sehingga terkadang guru suka kewalahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak berbakat yang ada dalam kelas. Dalam sebuah pembelajaran, guru selalu membimbing para siswa untuk menentukan karirnya, terutama kepada anak yang berbakat, karena akan berguna bagi mereka yang masih bingung dalam menentukan karir mereka nanti. Pemecahan masalah ialah selalu mengarahkan mereka yang berbakat agar menekuni kemampuan yang mereka miliki. Ada sebagian siswa yang berbakat yang selalu mengutamakan belajar sejak ia menduduki bangku SD, dan ada sebagian siswa yang memang sudah dari lahir memang memiliki IQ yang lumayan tinggi sehingga membantu pola pikirnya dalam belajar. Peran guru BK dalam membantu pencapaian tugas perkembangan peserta didik anak yang berbakat dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah dengan teman sebayanya adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat dan minat, serta jenis ketunaan atau kekhususan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Pengembangan diri yang telah disesuaikan dengan ketunaan dan kekhususan melalui layanan penempatan dan penyaluran. Baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian hasil pemaparan dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian.